Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa faqad fasal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Nikmat itu tidak pernah kita minta, nikmat itu tidak pernah kita bayangkan. Karena apa? Karena kita juga tidak pernah bisa milih nanti hidup di dunia itu jadi anaknya siapa, jadi orang mana. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lahir di dunia ini, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, taufik, ya. Lalu kemudian kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Komparasinya adalah kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang mulai dari lahir hingga meninggal dunia, banyak di antara mereka yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara di luar sana banyak sekali orang-orang yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tanpa pernah meminta kepada Allah, Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang suka sekali senantiasa menetapkan dirinya beristiqamah menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita menyadari berarti kita ini sudah termasuk apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran di ayat ke-185. Wa may yabtaghi ghairil islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Entah itu 185 atau 85, saya agak lupa. Yang artinya barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa khairu minhu wa huwa akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Makanya kalau menjadikan agama selain Islam itu di akhirat menjadi orang rugi, maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat 91, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jadikanlah Islam itu sebagai kendaraan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah. Pada pertemuan pada malam hari ini, sesuai dengan judul yang sudah diumumkan, judulnya cukup bikin penasaran. Kenapa Ismail bersedia menyerahkan lehernya kepada ayahnya untuk disembelih? Jadi saya menyampaikan ini karena berdasarkan sebuah penelitian dari beberapa kalangan yang sangat peduli dengan tingkat tumbuh kembang dan mereka yang suka berkecimpung dalam dunia kenakalan remaja. Peneliti itu menyampaikan bahwa 80% anak yang durhaka kepada ayahnya, 80% anak yang durhaka kepada ayahnya disebabkan karena cerita buruk dari ibunya. Jadi intinya 80% anak yang durhaka kepada ayahnya gara-gara ibunya ngasih cerita yang gak baik tentang ayahnya kepada anaknya. Nah, lalu bagaimana penjabarannya? Maka kita akan bahas di sini. Nah,
untuk menunjang mukadimah yang baru saja saya sampaikan tadi tentang penelitian, 80% anak durhaka kepada ayah itu karena cerita yang tidak baik dari ibunya tentang ayahnya, maka kita ngambil suri toladan yang baik dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa Ismail ini kok mau menyerahkan lehernya kepada ayahnya untuk disembelih, padahal Ismail itu tidak pernah ketemu ayahnya. Jadi kita tarik garis belakang dulu. Jadi Nabi Ibrahim itu menjelang usia 80 tahun itu kan gelisah. Belum dikaruniai oleh Allah seorang anak pun. Sehingga akhirnya diskusi dengan istrinya yang bernama Sarah. Kalau kamu ingin mendapatkan keturunan maka tidak ada jalan lain menikah lagi. Nah, terus akhirnya Sarah menyatakan aku punya budak. Jadi zaman dulu manusia itu diperbudakkan zaman dulu. Sekarang itu sudah dihapus. Jadi Sarah itu punya budak namanya Hajar. Berarti kalau budak bisa kita ketahui sukunya dari suku Afrika, wanita hitam. Akhirnya apa? Singkat cerita, atas restu dari Sarah, istri Nabi Ibrahim, menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Jadi kalau di sini Pak, kalau kepingin nikah lagi, kalau menurut ajaran Nabi Ibrahim, yang mengizinkan harus istrinya yang pertama Pak. Terus gak oleh golek dewe ya. Bapaknya gak oleh golek dewe kudu digolek no. Makanya saya dulu pernah sama istri saya itu janji. Pokoknya kalau sampai nanu mau lagi, tidak boleh lebih cantik dari aku kata saya. Gue tak golek no rondo, sing wis tuwek jadi. Padahal walaupun istri saya ngomong begitu, saya udah ada punya pikiran untuk yang seperti itu. Kayak guyonan mau. Jadi kalau misalnya kepingin nikah lagi, nun sewu Pak, ini kalau menurut tuntunannya, kalau menurut kisah Nabi Ibrahim, harus dicarikan istrinya. Akhirnya singkat cerita apa? Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Akhirnya punya anak yang bernama Ismail. Jenenge wong wedok ya Pak. Yang kuat itu kan perasaannya, main di kolbunya. Melihat kebahagiaan Ibrahim bersama istrinya Hajar, guyon, bercengkrama dengan anaknya Ismail, timbul rasa cemburu. Akhirnya Sarah itu punya keinginan untuk memisahkan. Nek iso ojo urip bareng nang kene. Dan keinginan Sarah ini pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya Ismail yang baru saja dilahirkan, yang masih di bawah 3 tahun, dipindah ojo sampai saomah. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membawa anak dan istrinya ke suatu lembah yang bernama Bakah. Kalau ingin kisah lengkapnya, jangan bisa lihat di surat Ibrahim ayat 35 sampai 38 di situ. Itu menceritakan tentang asal mula kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya di suatu lembah. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan tidak ada, Pak. Kering kerontang. Ya. Kering kerontang. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim pun ditanya oleh istrinya Hajar, wahai suamiku, apakah ini memang perintah Allah? Nabi Ibrahim bidek mawon, meneng mawon. Soalnya sumpah, meninggalnya anak istrinya yang anak masih kecil di suatu lembah. Tidak bisa dibayangkan perasaannya. Bukan jawab Pak, manduk ngeten tok. Makanya jenengan tingali Pak, nek ana wong lanang meneng mawon nggih, rada deleleng terus rotokan. Niku biasanya pikirannya rada sumpek ya. Ya. Nah, kebetulan saya dulu waktu tingkat akhir saya kuliah di kesehatan itu praktek klinik di rumah sakit jiwa. Praktek klinik di rumah sakit jiwa. Ada sekitar 3 atau 4 bulan
Saya waktu itu ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Lawang, rumah sakit jiwa yang terbesar se-Asia Tenggara. Luasnya lebih dari 30 hektar. Nah, di sana itu tempat tinggal kita yaitu asrama itu jadi satu komplek. Jadi bertetangga dengan tempat dirawatnya orang sakit jiwa. Sampai waktu itu ada guyonan gini, delok anak. Sing gendeng loh, rata-rata wong lanang, wong wedok lho mek titik. Iku artine wong lanang iku pancene gampang kepikiran ya. Nah, Nabi Ibrahim yang ngoten ditakoni Hajar, suamiku, kenapa kau tinggalkan aku bersama anakmu di sini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim pun bidek mawon. Ya, Nabi Ibrahim bidek mawon akhirnya, iya, ini adalah perintah Allah. Lalu karena Hajar itu adalah wanita yang solehah, meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah perintah Allah, maka dia pun meyakini pasti Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Kula niki bayang no Pak, seandainya enten tiang estri, omai meri ya, terus ditinggal bojone ambek anake di suatu tempat sing gono menungso, gono banyu, gono napa-napa. Kula yakin piyantune pun niku pasti njaluk pegat ya. Ya, sampe niku gak apa-apa ta Mas, gak gendeng ta sampe niku. Kok tega ninggal aku mbek anakmu nang kene lho. Misale nek tiang meri lho nggih. Padahal waktu di zaman Nabi Ibrahim itu syariat cerai itu sudah ada. Tetapi karena Hajar itu wanita yang solehah, dia meyakini perintah Allah, ya, perintah Allah pasti mengandung kebaikan untuk dirinya. Sehingga akhirnya lembah itu yang awalnya bernama Bakah, kelak akhirnya menjadi Mekah. Ya. Akhirnya ketika singkat cerita ini sudah pernah kita dengar ceritanya itu, Ismail meronta-ronta sambil kakinya mancal-mancal, muncullah mata air yang kelak dinamakan air Zam-Zam dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah menempatkan anak dan istrinya di situ, Nabi Ibrahim pun pulang meninggalkan anak istrinya dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan berlinang air mata. Ya, Nabi Ibrahim pun berdoa. Salah satunya doanya adalah di surat Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa may yakfa'alillah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di muka bumi ini. Apa yang disembunyikan Nabi Ibrahim yaitu kesedihan. Kesedihan karena apa? Meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian apa yang ditampakkan yaitu linangan air mata di guratan wajahnya. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian beberapa ahli tafsir menyatakan berapa kali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bertemu. Ada yang mengatakan 5 tahun sekali, ada yang mengatakan sekali seumur hidup. Tetapi pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang menceritakan Nabi Ibrahim pulang menjenguk anak istrinya itu sekitar 1 tahun sekali. Nah, yang sekarang kita akan menghubungkan dengan mukadimah tadi. Saya di awal tadi menyampaikan 80% anak yang durhaka kepada ayahnya itu adalah karena cerita buruk seorang ibu kepada anaknya tentang ayahnya. Maka di sini ketika Hajar harus mendidik Ismail sendirian karena jarang ketemu Nabi Ismail. Nabi Ismail cuma bertemu berapa kali? 5 kali ya. Nah, suatu ketika mengasuh Ismail itu pernah bertanya kepada ibunya, "Ibu, siapakah ayahku?" Hajar menjawab, menceritakan seluruh kebaikan ayahnya, menceritakan semua kelebihan dan kehormatan ayahnya. "Anakku, kamu harus bangga. Ayahmu adalah seorang nabi.
yang bernama Ibrahim. Ayahmu saat ini dapat tugas dari Allah untuk mengemban tugas dakwah, menegakkan tauhid, mengesahkan Allah. Dan ketahuilah anakku yang melawan raja lalim dan zalim yang bernama Raja Namrud juga ayahmu. Sehingga akhirnya ketika Hajar ini mengasuh Ismail sendirian, ya, setiap kebaikan ayahnya diceritakan. Sehingga akhirnya muncullah rasa kagum di dalam hati sanubari Ismail tentang sosok ayahnya. Walaupun secara kualitas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jarang bertemu. Nah, ini juga pernah terjadi di zaman tabi'ut tabi'in ya. Ada seorang ulama yang meninggalkan istrinya itu ketika hamil tua, ditinggal untuk bertugas dakwah. Sehingga anaknya ketika besar itu pernah ditanya, kamu ingin jadi apa kalau nanti besar? Aku kelak ingin jadi seperti ayahku. Rupanya sang ibu ini menceritakan semua kebaikan suaminya kepada anaknya. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan kita sesuai dengan materi kita tadi. Kenapa Nabi Ismail mau menyerahkan lehernya kepada ayahnya untuk disembelih? Jawabannya adalah karena muncul rasa kagum kepada ayahnya. Karena ayahnya seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah peran dari ibunya yang bernama Hajar ketika mendidik Nabi Ismail. Nah, makanya ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, dari pembahasan ini, ya, pembahasan kita malam ini, sasaran tembaknya itu kita, baik bapak maupun ibu, ya. Sasaran tembaknya ya, musuhku. Bek ini mangke enten sing rumangsa. Soalnya kadang-kadang kula niku nek melok ngaji niku momosi rumangsa, ya Allah, kenek rek aku rek. Aduh. Susah ngomong ngene, aduh kok kenek aku sih. Tanda-tanda akhir zaman banyak orang yang jomblo, kenek. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah bukan menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz. Sebaik-baik kamu adalah bukan menjadi seorang kaya raya, orang yang dermawan. Sebaik-baik kamu itu bukan menjadi seorang pejabat, tetapi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik perlakuannya, pelayanannya kepada keluarganya. Maka kalau kita bisa tersenyum, maka berikanlah senyum termanis kita untuk keluarga kita. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita misalnya menjadi seorang laki-laki yang diberikan tanggung jawab sebagai seorang suami, maka kalau kita ini mampu memberikan pelayanan kita yang baik kepada istri kita, maka pasti istri kita itu akan menularkan kebahagiaan yang dia terima. Makanya para ulama itu pernah menyampaikan, kalau kamu ingin berbagi kebahagiaan, bagilah kebahagiaanmu itu dengan istrimu. Karena apa? Kalau istrimu bahagia, pasti dia akan menularkan kebahagiaannya kepada anak-anakmu. Ya. Nah, seperti Hajar ini selalu menceritakan kebaikan ayahnya kepada Ismail, menceritakan kelebihannya, menceritakan keistimewaannya, sehingga Ismail pun muncul rasa kagum terhadap ayahnya sendiri. Kebetulan menurut Ibu Eli Risman, seorang pakar psikologi, menyampaikan Indonesia itu darurat ayah. Ayah ada di rumah, tapi perannya nggak ada. Makanya saya teringat ibu saya dulu pernah cerita, bapak saya itu guru, Pak. Pernah mendapat penghargaan sebagai guru terbaik, ya. Waktu itu se-Jawa Timur, saya lupa. Karena guru akhirnya waktu itu dapat promosi jadi kepala sekolah. Tapi ditempatkan di Pulau Bawean. Ya. Akhirnya tahun 90-an ke Bawean itu belum ada pesawat. Kalau naik kapal itu ombaknya besar itu 10 jam. Langsung ibu saya itu diskusi, gak usah. Akhirnya menghadap ke kepala dinas dengan hormat menolak
Alasannya kenapa? Ibu saya bergerak. Karena ingin memaksimalkan peran ayah. Walaupun bapak saya dulu itu punya prestasi, tetapi karena ingin menjadikan peran ayah di rumah, karena ibu saya ngomong ini, anak itu butuh ketemu bapak ibu dino. Ya. Di situ ada interaksi, ya. Sering guyon-guyon, sering diskusi dan sebagainya. Itu akhirnya memunculkan peran. Makanya sampai dibelani menolak promosi jabatan kepala sekolah. Nah, salah satu temannya bapak saya yang sempat jadi kepala dinas pendidikan provinsi, namanya Pak Rasio, yang sering muncul di Cerdas Cermat TVRI, itu temannya bapak saya. Ya, kebetulan kalau main ke Surabaya sering ketemuan, sering. Jangan Pak Takim mesti tahu Pak Rasio ya. Itu contoh. Jadi sekarang Indonesia itu darurat ayah. Nah sekarang peran ayah itu sudah mulai bergeser. Jangan lihat di sinetron-sinetron. Ketika ada seorang gadis memperkenalkan calon suaminya, ya, sang ayah sih terserah pada anaknya. Ya, terserah mau pada anak yang ngelakoni. Lalu ibunya mengatakan, saya nggak setuju. Aku nggak mau memberikan restu. Ya. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang keutamaan ayah. Padahal kalau menurut hukum Islam, Pak, yang ngasih restu itu seharusnya ayah. Karena apa? Yang jadi wali nikahnya itu ayah, bukan ibu. Cuma kadang-kadang peran ayah itu tergeser, tergantikan lebih dikuasai seorang ibu. Sehingga akhirnya mau tidak mau terjadi pergeseran, terjadi benturan, sehingga akhirnya banyak sekali kejadian kawin lari dan sebagainya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Kalau Hajar, wanita soleha, kalau misalnya setahun sekali baru ketemu suaminya, berarti secara logika, secara finansial, secara kebutuhan nafkah, materi dan sebagainya, dia kurang karena jarang ketemu suaminya. Tetapi di satu sisi Hajar itu selalu menyampaikan kebaikan suaminya kepada Ismail anaknya. Nah sekarang kita bandingkan hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi menyampaikan kondisi wanita zaman sekarang. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di lapangan. Entah waktu itu kata riwayatnya menyatakan sholat hari raya. Tidak disebutkan sholat apa, Idul Fitri atau Idul Adha. Selesai berkhutbah, Rasulullah datang ke barisan kaum wanita. Rasulullah menyampaikan begini, ya ma'syaran nisa tasodakna, fa inni ra'aitu kuna asyara min ahlinar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Karena aku melihat banyak di antara kalian yang masuk menjadi penduduk neraka. Lalu kemudian ada seorang wanita yang bertanya, "Falimana ya Rasulullah? Kenapa kami kok banyak dimasukkan ke dalam neraka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tadfurnal asir." Kalian banyak tidak berterima kasih kepada suami-suami kalian. Makanya langsung Rasulullah SAW menyampaikan lagi, jika suami kalian sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, mencukupi kebutuhan kalian, ya, memberikan nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah, dan ternyata suatu ketika suamimu itu melakukan satu kesalahan yang tidak dia sengaja, lalu kalian banyak mengatakan begini, ma fa'alta li khairun khattun, sampai niku kok koyok gora api sih mas. Sering ngomong buatan kata itu. Padahal suaminya itu memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhan istrinya, memberikan nafkah lahiriah. Nafkah lahiriah itu apa? Nafkah ekonomi, ya, kebutuhan finansial. Nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu jangan dipikir hanya nafkah memenuhi kebutuhan syahwat, bukan. Nafkah batin itu termasuk apa? Memberikan rasa aman, rasa nyaman, memberikan perasaan dicintai, disayang, ya. Kemudian diayomi, dilayani. Kadang-kadang sekarang itu banyak, Pak.
Laki-laki itu ketika dibutuhkan istrinya, ya, ayo mas, tolong terona pasar, mesti sing lanang apa sih ngomong sampean yo, kak Ruta aku nek repot ya. Budal dhewe lah iso sih. Padahal kadang-kadang wanita itu kan perasaannya yang didahulukan ya, yang dominan perasaan. Jadi ingin didapat pelayanan dari suaminya. Makanya guru saya itu pernah bilang, kalau kamu nanti sudah punya istri, itu sering-seringlah ajak istrimu keluar. Ya. Misalnya, kadang-kadang wong wedok iku nek dijak metu seneng. Metu nanti tunggu bensin. Cuma seneng Pak, dijak mlaku delok bangun seneng. Padahal ya memberikan rasa bahagia kepada istri itu luar biasa dengan sesuatu yang tidak perlu muluk-muluk. Nah, kembali ke pembahasan ini, banyak wanita itu yang ketika suaminya sudah memberikan kebutuhannya, memenuhi kewajibannya, dia mengatakan, kamu kok nggak ada baiknya. Perkataan inilah yang menjadikan kalian, kata Rasulullah, menjadikan wanita itu kebanyakan masuk neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wasumratal mu'minin, rahimakumullah. Menurut saya gitu, jadi Rasulullah itu pernah ditanya, wanita solehah itu yang sudah punya suami itu kriterianya apa? Ya, jadi Rasulullah itu tidak banyak menjawab wanita yang banyak puasa sunnahnya, tidak menjawab wanita yang banyak sholat sunnahnya, enggak. Rasulullah tidak menjawab wanita yang solehah itu wanita yang banyak sedekahnya, enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan wanita solehah itu kalau dipandang suaminya, ya, maka wajahnya itu bikin tenang. Makanya alhamdulillah, kula niki nek wis kadung teng griya nggih. Kula niki lak penggaweane nang ngembong niku. Sering riwari teng ngembong. Kadang-kadang nek wis teng griya niku males metu, Pak. Wis enak nang omah. Kadang-kadang kula niki badhe berangkat kerja gitu. Lihat istri di rumah cuti. Kan dapat jatah cuti tahunan, kadang-kadang iki pengen melok prei pisan. Memang ya apa nggih, beda. Suasana hati rumah itu, kalau rumah penuh dengan ketenangan dan rumah yang penuh dengan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya prestasi wanita yang solehah itu bukan ketika dia mampu menjadi wali kota seperti Ning Ita. Prestasi wanita itu bukan seperti Bu Khofifah yang menjadi gubernur, bukan. Prestasi wanita itu bukan menjadi seorang pejabat, menjadi seorang kepala dinas, atau menjadi seorang manajer, tetapi prestasi wanita itu adalah ketika dia mampu menghadirkan ridho suaminya. Makanya ketika ada seorang istri, Pak, meninggal, ya, dalam sebuah riwayat itu, kalau suaminya ridho dengan istrinya itu, maka si istri itu dikatakan sebagai penduduk surga. Ya. Karena apa? Nanti di dalam padang mahsyar itu pernah ditanya, apakah kamu ridho dengan istrimu? Saya ridho ya Allah. Makanya ketika ada seorang istri meninggal, lalu suaminya mengangkat tangan berdoa, ya Allah, aku ridho, dia menjadi istriku, dan aku sangat cinta dan ingin kembali bertemu dengannya, menjadi bidadariku dalam kehidupan akhirat. Dungo padasnya kan langsung istrinya yang meninggal itu tadi mendapatkan jalan pintas menuju surga. Makanya, ma'asyiral muslimin, pintu surga wanita itu bukan di kedua orang tuanya. Pintu surga wanita itu bukan terletak di hafalan Al-Qur'annya, tetapi pintu surga wanita itu terletak di ridho suaminya. Makanya kalau ada wanita yang ruwet, jadi kan nate kepanggih wong wedok ruwet apa. Kebetulan kula niki lah pernah kerja di rumah sakit. Kula sering ketemu model menungso kaya napa mawon ketemu. Sing paling ruwet niku enten. Terus urusane enak digawe ruwet nggih enten mawon. Biasa nek wong wedok ruwet ngoten niku hubungannya dengan suaminya kurang baik. Mesti rata-rata, walaupun tidak
presentasinya juga tidak jarang. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi keberkahan wanita itu seperti yang dicontohkan oleh Hajar tadi. Bahwasannya dia taat dan patuh kepada suaminya. Kalau misalnya dia tadi ditinggalkan oleh suaminya di sebuah lembah yang gersang, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia di situ. Terus suami mengatakan menjawab, ini adalah perintah dari Allah. Maka karena dia patuh dengan suaminya, maka dia pun patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala seorang memuji seorang wanita sampai dijanjikan oleh surga. Jadi orang-orang yang soleha itu adalah orang-orang yang menjadikan surga itu sebagai tempat tinggalnya. Makanya kalau ada seorang wanita yang soleha, yang beruntung adalah suaminya. Jadi kan pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Ini gatel, tapi oleh duit paling Pak. Gatel terus ya Pak. Apa mungkin kangen buan lu gitu. Tapi gatel tok tapi nggih. Kenapa Ummu Salamah itu contoh wanita soleha. Jadi ketika Ummu Salamah ini mendengar suaminya bersama kaum muslimin akan pulang dari medan peperangan, dia waktu itu menghadapi sebuah cobaan yang luar biasa. Anaknya waktu itu sakit. Akhirnya anaknya ini meninggal dunia. Begitu tahu suaminya ini mau segera pulang, Ummu Salamah berdandan, Pak, merias dirinya secantik mungkin. Lalu anaknya yang meninggal tadi ditempatkan di tempat tidurnya, diselimuti seakan-akan kondisinya seperti tidur. Lalu kemudian namanya suami atau bapak, lama tidak ketemu anaknya, pasti kangen kan? Begitu suaminya Ummu Salamah ini datang, mana anakku? Dia lagi tidur di kamarnya, lihatlah, dibuka gordennya, oh iya tuh. Lalu akhirnya digodalah suaminya yang sudah beberapa bulan tidak berhubungan intim, akhirnya muncul gejolaknya, akhirnya timbullah hubungan intim pada malam itu antara suami istri. Keesokan paginya, Ummu Salamah itu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apa pendapatmu jika Allah mengambil barang titipannya dan barang itu bukan milik kita? Ya namanya barang titipan ya harus dikembalikan kepada yang punya. Wahai suamiku, ketahuilah anak kita adalah titipan Allah. Dan kemarin malam dia baru saja meninggal karena sakit. Kaget, Abu Salamah kaget. Akhirnya saking kagetnya dia sampai shock. Anak kesayangannya meninggal dunia. Padahal tadi malam istrinya mengatakan ketika mau melihat anaknya, dikatakan anaknya sudah tidur. Lalu setelah itu Abu Salamah datang ke hadapan Rasulullah, menceritakan bla 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 bla, diceritakan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah dengan sedikit tertawa mengatakan, ketahuilah keluarga kalian dijadikan oleh Allah salah satu keluarga yang dijanjikan kehidupan surga. Karena apa? Karena kesabaran istri kalian. Jadi kalau suami yang kalau ada seorang wanita soleha, makanya berbahagia suaminya. Kemudian wanita soleha itu juga bisa membahagiakan orang tuanya. Ini ada kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang gadis, seorang wanita yang baru saja menikah. Lalu diboyonglah wanita itu di rumah sang suami. Lalu suaminya mengatakan, dek, besok aku melakukan perjalanan bisnis, mungkin beberapa hari. Aku pesen wanti-wanti, jangan sampai keluar rumah, kamu di rumah saja, apapun yang terjadi. Baik mas. Ketika suaminya pagi-pagi sudah berangkat, agak siangan, datang seseorang mengetuk pintu. Mbak, bapak sampean sakit ya Mbak? Nek sakit,
sampean besuk. Mohon maaf Pak, saya nggak berani. Suami pesan saya nggak boleh keluar dari rumah Pak. Mohon maaf Pak, nggih. Saya nggak berani melanggar pesan suami saya. Lalu kemudian besoknya keluarga si wanita itu datang lagi, ketok pintu. Mak, bapak sampean sakitnya tambah keras, tambah berat. Sekarang bapak sampean di rumah sakit, dirawat di ruang ICU. Ayo mbak, kalau bisa dibesuk. Terus si wanita itu mengatakan, saya tidak berani pak keluar rumah. Karena apa? Pesan suami saya tidak boleh kemana-mana. Akhirnya dengan penuh kecewa, keluarga si laki-laki tadi, keluarga dari wanita itu pulang. Terus keesokan harinya datang lagi keluarga dari si gadis ini, si wanita ini, menyampaikan bahwa baru saja tadi pagi bapaknya telah meninggal dunia karena sakitnya. Kalau bisa mbak, sampai cepat pulang mbak, sebelum jenazah dimakamkan. Mohon maaf pak, saya tidak berani melanggar perintah atau pesan dari suami saya tidak boleh kemana-mana. Akhirnya apa? Keluarga si wanita itu tadi kecewa. Akhirnya setelah pemakaman selesai, keluarga itu ada yang lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah. Lalu Rasulullah SAW pun menyampaikan sesungguhnya orang tua dari gadis atau wanita yang barusan menikah tadi, yang sudah meninggal tadi orang tuanya, dia mendapatkan surga. Karena apa? Karena mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi selama orang wanita itu menikah, maka statusnya sudah berubah. Karena perwaliannya dari orang tuanya sudah diserahkan kepada suaminya. Maka secara otomatis kewajiban berbakti seorang wanita yang sudah bersuami itu kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Nah, si wanita ini menerapkan peraturan itu, dia lebih patuh kepada suaminya dibanding kepada orang tuanya. Dan orang tuanya yang mendapatkan surga karena mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang soleha. Ma'asyiral muslimin, kalau ada seorang wanita yang soleha, maka yang beruntung juga anaknya. Karena apa? Dengan anaknya ini mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleha. Ada beberapa kisah. Contoh misalnya kisah ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal itu dulu baru saja terantanan, baru belajar berdiri, berjalan, itu sudah dilatih, Pak, dibangunkan sebelum subuh, diajak ke masjid. Ya. Diajak ke masjid, dilatih sejak kecil. Dan walaupun nanti di masjid dia ketiduran, tidak apa-apa, yang penting dilatih dulu. Hingga akhirnya singkat cerita, dengan pendidikan ibunya ini, menjadikan Imam Ahmad bin Hambal menjadi seorang ulama besar. Begitu juga dengan ibundanya Imam Bukhari. Waktu Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, ibundanya berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya bisa melihat kembali. Dan tentu ma'asyiral muslimin, apa pesan dari ibunya? Dia bernazar, ya Allah, jika anakku ini sembuh, maka aku wakafkan anakku ini di jalanmu. Jadikanlah dia menjadi penyambung risalah nabimu. Akhirnya Imam Bukhari dijadikan ulama besar. Bahkan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari itu kalau menurut peringkat, menempati peringkat pertama, ya, para ulama berpendapat apabila hadisnya Imam Bukhari itu 99,99% mendekati sahih. Kalau hadis riwayat imam yang lain, kadang-kadang derajatnya ada yang hasan, ya, ada yang kadang-kadang ada yang dhaif dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, begitu juga seorang pemuda, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ibunya juga begitu. Ketika dia mau dilamar oleh seorang laki-laki, dia itu selalu menolak. Lalu kemudian
gurunya dari ibundanya Salahuddin Al-Ayyubi itu bertanya, aku sering menjodohkan kamu dengan laki-laki, tapi kamu kok gak mau, kenapa? Lalu akhirnya wanita mengatakan, aku akan mau menikah dengan laki-laki apabila dia berjanji padaku mampu mendidik anakku kelak yang mampu menaklukkan Baitul Maqdis. Sehingga akhirnya Allah kabulkan Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi ini bertemu dengan seorang laki-laki yang mampu mendidik Salahuddin Al-Ayyubi yang kelak usia 19 tahun mampu menaklukkan Baitul Maqdis. Inilah ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Maka dalam kisah Nabi Ibrahim ini yang kita peringati di penghujung bulan Dzulhijjah, sekarang insya Allah tanggal 22 Dzulhijjah ya, menjadikan semangat kita bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keteladanan keluarga Nabi Ibrahim itu sebagai contoh untuk kita. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim walaupun jarang bertemu dengan anak dan istrinya, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada keluarganya. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Dan kemudian Hajar menampilkan sosok seorang wanita, seorang ibu yang mampu mendidik anaknya, yang kelak juga menjadi seorang nabi bernama Nabi Ismail. Nah, akhirnya apa? Muncullah sosok Ismail. Dengan salah satunya adalah menampilkan atau menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kadang-kadang nek jenengan tingali wong wedok niku nek gak seneng mbek lanang lak ono sing diceritakno nang anake. Bapakmu iku apa nah ngono kan. Makanya setelah kita memaparkan materi ini, mudah-mudahan bisa kita jadikan keteladanan agar senantiasa kita mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan sebentar lagi kita memasuki waktu Isya. Kita cukupkan, kita disiplin waktu. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menteladani bahwasannya keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang patut kita tiru, yang patut kita ikuti segala sepak terjangnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun Nabi Ibrahim itu jarang ketemu anaknya, ya, Nabi Ibrahim itu selalu terikat hatinya dengan anaknya. Kenapa? Karena beliau selalu mendoakan anaknya ini, dititipkan oleh Allah tentang anaknya. Maka apabila kita juga berjauhan dengan keluarga kita, maka kita juga harus mengikuti langkah Ibrahim ini dengan menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat seorang ustadz yang pernah diundang di Puak, Ustadz Safruddin Gulma yang dari Trawas, beliau juga anggota Komnas HAM. Itu walaupun jarang ketemu anaknya, tetapi komunikasi. Setiap menjelang waktu sholat, anaknya di WA atau di telepon. Sudah makan, sudah sholat, dan sebagainya. Walaupun jarang bertemu, tapi secara komunikasi, kualitas yang baik. Oleh karena itu, inilah yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Walaupun jarang ketemu anaknya, tetapi lantunan doa-doa senantiasa terucapkan untuk Ibrahim dan keluarganya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila kekurangan. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.